Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadiatul Aisyah. Saya mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2021 Universitas Surajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar penelitian. Yuk kita simak materinya. Yang pertama, pengertian penelitian. Menurut sekarang, penelitian adalah usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Lalu, apa tujuan dari penelitian? Penelitian memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menemukan fakta atau prinsip atau produk yang baru dari suatu pengetahuan atau eksploratif. Yang kedua, menguji kebenaran atas fakta, prinsip, atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau verifikatif. Dan yang terakhir adalah mengembangkan fakta, prinsip, atau produk dari suatu pengetahuan yang sudah ada atau development. Manfaat penelitian. Penelitian memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat penelitian secara teoritis adalah manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau untuk mengembangkan ilmu. Artinya adalah manfaat penelitian secara teoritis ini berguna untuk mengembangkan berbagai ilmu yang telah diteliti dari segi teoritis. Yang kedua adalah manfaat secara praktis. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Tujuan dari manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Misalnya, manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik skripsi serupa, sivitas akademika yang telah melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersikap deskriptif. Artinya, penelitian ini cenderung menggunakan analisis mendalam dalam melakukannya, bukan dengan tabel maupun angka. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bisa dibilang sebagai kebalikan dari penelitian kualitatif, di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan tabel-tabel angka statistik. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen memiliki arti sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan dengan metode percobaan yang telah terencana untuk membuktikan kebenaran dari sebuah teori. Keempat, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif lebih mirip dengan metode kualitatif di mana penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu. Metode penelitian deskriptif ini fokus untuk menjelaskan objek penelitian supaya bisa menjawab sebuah peristiwa yang terjadi. Yang terakhir adalah penelitian campuran. Penelitian campuran pada dasarnya merupakan penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif, yang artinya penelitian ini akan lebih kompleks karena data yang didapatkan dari penelitian ini berupa angka statistik dan juga deskripsi dari hasil yang ada di lapangan. Ciri khas penelitian. 1. Bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan, serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. 2. Bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. 3. Efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami banyak kalangan, serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, analitis. Penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Proses penelitian. Pertama, mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita mulai proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temui atau goals. Karena jika tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya.
Yang kedua adalah desain penelitian. Setelah kita menentukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian kita menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang akan kita sertakan dalam desain. Yang ketiga adalah sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain apa yang ingin digunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain, tetapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut agar kita bisa menambah referensi dan ide ke dalam proses penelitian desain. Yang keempat adalah pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa saja dan membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang dilakukan. Yang kelima adalah analisis data. Setelah mengambil data, maka kita harus menganalisis data tersebut. Apakah data yang kita inginkan atau data ini bisa jadi salah dan lain sebagainya. Analisis terhadap data yang sudah kita kumpulkan itu sangat penting untuk dilakukan karena jika tidak, maka bisa saja terjadi kesalahan dalam informasi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan pelaporan. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisis informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian, membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut, atau dapat cross-check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapat yang sama. Perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sedangkan metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Lain halnya dengan metode kuantitatif dan kualitatif, kombinasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis metode teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis konten. Metode analisis konten digunakan ketika harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Pada penelitian yang mewajibkan memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri, maka perlu menggunakan teknik ini. Metode ini sangat membantu. Dalam metode analisis ini, kita bisa menggunakan kode warna pada tema tertentu. Yang kedua, analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Tentunya memuat seluruh bagian penelitian, terutama data yang terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan banyak lainnya. Yang ketiga adalah analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif. Hanya saja, metode analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek peneliti dan peneliti. Yang keempat adalah metode analisis kerangka kerja. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibanding metode yang lainnya. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi kerangka kerja, coding, charting, pemetaan, dan penginterpretasian. Yang kelima adalah analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis satu kasus atau kejadian guna menyusun teori. Untuk selanjutnya, beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Jenis metode teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini
Hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi, nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak memiliki kesimpulan, dalam analisis ini kamu harus membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitianmu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas lagi. Yang ketiga, analisis diskriminan. Analisis diskriminan didefinisikan sebagai teknik analisa data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tertentu. Dasar-dasar penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!